Dimanapun yang namanya napi ya, terdakwa, tersangka itu tidak dibenarkan pegang HP. Begitu ya. Tumben adem banget komen NM loh. Inilah kalian tuh serba salah ya. Gue kasih tahu sama kalian. Kan saya bilang saya ini orangnya konsisten. Lu bener-bener, lu salah-salah. Tapi saya tidak membenarkan dia pakai HP. Ngerti nggak? Untuk macem-macem. Kan begitu. Ngerti nggak sih lo? Kalian itu pada salah tangkap sama PT saya. Memang kalian itu kurang cerdas, susah. Ngomong sama orang tell me itu nggak pernah paham. Ngerti nggak ya? Saya cuma menjabarkan kalau itu bukan di Pondok Bambu. Tidak membenarkan boleh pakai HP. Ya, otak sinting. Ngerti nggak ya? Paham kalian? Sambil makan gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita netral aja, Bun. Iya, gitu loh. Tapi pada poinnya, napi itu nggak boleh pegang HP kalau hanya sekedar mungkin waktu di persidangan. Ya, buat telepon anaknya, atau keluarganya, orang tuanya, atau segala macem. Ya kan? Ya, mungkin maklum lah. Dimaklumin gitu, pakai handphone pengacaranya biasanya. Ya, gitu kalau misalkan keluarganya itu nggak ada yang datang. Kan begitu dong. Bun, gambar siapa itu baju melotot lihat saya, Bun. Saya pikir kamu pro gereja loh. Memang saya pro gereja. Lu kira gue pro ke siapa? Ah? Kan gitu. Ngerti gak sih lo? Lu pikir gue pro ke NM? Enggak. Ngapain gue pro ke orang meres-meres lemon? Gimana sih lo? Hah? Ngerti gak lo? Ya? Aku kok lu apa kabar lu makan? Cuman kalau gue tuh orangnya apa adanya. Kan begitu. Secara logika itu bukan di Pondok Bambu. Ya. Naik kok. Makanan lu baru habis tuh. Jadi begitu loh ya. Aku nggak pro ke siapa, Bun. Itu makanan apa? Coba tunjukkan. Kan begitu. Ya. Ya kalau gue bilang itu pikiran gue di pengadilan terus gue Pondok Bambu, gue kan bertentangan dengan hati dong. Bagaimana sih? Hargailah orang yang berpendapat. Jadi kalau kita berpendapat seperti itu bukan karena gue ngebelain, tidak. Ya. Tapi gue cuma meluruskan. Itu pun tahu bener tahu tidak. Ya cuma sepengalaman gue. Yang namanya pakai baju putih-putih. Apalagi bukan cuma dia doang. Kanan kirinya itu pakai putih, hitam putih juga. Berarti itu lagi sidang. Lagi di pengadilan gitu loh. Banyak masalah apa kok? Iya, kan Bunda bilang juga begitu. Udah nggak aneh. Napi di Konoha itu pegang HP. Cuma poinnya tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Ya, gitu loh. Jangan dikira tuh kita bebas pakai HP di Pondok Bambu, tidak. Ngumpet-ngumpet. Makan sayur oyong. Tidak dibenarkan untuk orang melarat ya, Bunda. Sebetulnya mau orang kaya juga sama, sayang. Ya. Mau kaya mau miskin itu sebenarnya sama aja. Tidak dibenarkan, ya. Kan begitu.
Ya, jadi gue nggak ngebelain NM ya, tidak. Gak ada gue belain orang premanisme. Gue hanya menjelaskan kalau itu bukan pondok bambu, kalau itu di sel pengadilan, itu aja. Paham kalian? Ah, iya, iya kan? Karena apa? Kasihan kepala rutan pondok bambunya. Kalau misalkan berpikiran itu di pondok bambu. Tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi cuma pengetahuan bunda itu di sel pengadilan. Karena pakai bajunya hitam putih semuanya. Bunda makan apa? Makan sop. Kalau di penjara orang kaya sama orang miskin dijadiin satu, nggak bun? Satu lah. Jadiin satu sayang. Nggak ada orang kaya orang miskin satu sel, sama ya. Sama aja. Cuman bedanya ya kalau yang gembelita biasanya jadi cecunguk. Kenapa orang di dalam tuh bisa kirim uang ke rumah? Kan ada tuh yang komen, iya ada saudara gue malah bisa kirim uang ke rumah. Ya itu kan gue bilang, di dalam orang yang nggak ada yang nggak ada yang ditengokin, nggak ada yang besuk, lu rajin ya, itu bisa dapat duit kerja. Ngerti nggak sih? Cuci baju kan kita biasanya suka piket tuh, bersih kamar kan piket ya, seminggu sekali. Itu kalau Bunda nggak pernah piket, itu kita bayar orang. Kalau zaman dulu 10.000, ngerti nggak? 10.000 kita bayar orang gantiin kita piket. Kadang lulur, kadang mijit. Seperti itu kegiatan di dalam, ngerti nggak? Ya, Bunda berapa tahun di penjara? Aduh, makasih sayang, nggak sampai tahunan. Bunda 10 bulan doang, ya. Jadi seperti itu. Kenapa orang yang nggak punya bisa kirim ke luar, ke keluarganya? Yaitu di dalam dia kerja, ngerti nggak? Gitu. Narkocoy. Pernah sayang, narkocoy. Kasus narkocoy. Ya, bukan meres, bukan nyolong duit ya. Tidur pakai tikar apa di kasur, Bun? Bunda pakai kayak kasur tipis gitu. Yang tipis, nggak boleh yang gede-gede. Menyala Bunda, apa itu katanya? Di mana-mana dapat rezeki ya, Bun, maksudnya. Iya, jadi di dalam itu kalau kita rajin, ya pasti seperti itu, ya. Lu mau ngelulurin orang, kalau Bunda kan suka luluran tuh, suka pijit, ya kan? Kayak ngerok, ya kayak gitu-gitulah. Kegiatan perempuan-perempuan. Nah, kita bisa nyuruh orang yang mau, ngerti nggak sih? Ya kan? Nah di dalam kan banyak orang tuh. Apalagi yang dia udah lama terus jadi tamping, ngerti nggak? Jadi tamping, dia bisa jualan dari kantin, ngerti nggak? Barang dari kantin dia bisa jualin. Ada kegiatan ngaji apa nggak? Ada lah, ngaji, olahraga, apa namanya tuh, keterampilan tuh, bikin apalah kayak gitu-gitu ada, kayak gitu, ya. Jadi sebetulnya di Pondok Bambu itu kayak apa ya kalau kata gue mah? Kayak penampungan, ngerti gak sih? Penampungan. Pondok Bambu, Bun, ya. Pondok Bambu sayang. Bun, saudaraku juga di lapas pakai HP. Lapas mana? Iya kan gue bilang, gue tidak membenarkan, tapi juga kita tidak tutup mata. Di dalam tuh banyak HP yang pakai, termasuk Bunda sendiri pun pakai zaman dulu, zaman jebot. 23 tahun lalu udah bisa pakai, cuman ya gitu. Bukan karena boleh, tidak, tapi ngumpet-ngumpet, ngerti gak sih? Ngumpet-ngumpet.
sering telepon keluarganya minta kirim uang. Ya itulah. Ya, karena di dalam tuh kan jajan, makan, ngerokok. Itu kadang kita apa namanya, suka diminta kirim duit. Bunda juga sama keluarga. Boros. Ya. Orang suka minta pulsa. Iya pasti kalian dimintanya pulsa kalau di dalam kan. Iya kan? Karena pulsa kadang bisa dijual juga sayang. Ngerti nggak? Kan kadang nggak bisa transfer tuh. Terus minta dikirimin pulsa. Nah pulsanya itu bisa dijual di dalam. Ngerti nggak? Iya buat makan katanya iya. Nggak sabar mau lihat sidang lagi siapa yang nanti yang kena semprot. Jadi gitu guys. Bener Bun, pulsa 100 jadi 70, pulsa 50 jadi 30. Nggak tahu deh kalau sekarang. Jadi kalau Bunda tuh berkata apa yang pernah Bunda rasain. Bukan katanya buat apa. Kan begitu dong. Intinya dalam putaran uang ya samalah gitu. Ya. Kalau Bunda tuh berkata apa yang pernah gue alamin. Kalau nggak pernah gue alamin ngapain gue cerita-cerita bohong. Ya kan? Semua minggu besok si D dan si S jadi saksi. Iya, berarti pernah di penjara. Aduh, ini Yasmi. Lu gak pernah nonton, makanya lu jangan nonton si Warokok aja kalau live, nonton gue. Ya, kalau gue orangnya jujur, benar apa adanya. Nggak kayak si Warokok, belit-belit ngomong, belibet-libet, ngerti nggak ya? Kalian kan senangnya kayak begitu tuh. Ya, orang yang gak jujur nggak ini disupport. Giliran gue yang bicara apa adanya, kalian hina, kalian maki, ngerti nggak ya? Tuh, tell me-nya kalian begitu. Ngerti nggak? Di dalam penjara kalau mau tidur enak bayar Bun, mingguan dan bulanan. Kata siapa lu enak tidur di mana? Di hotel. Mau bayar berapa? Hah? Nggak ada di dalam, ya. Di dalam itu ya ada, kalau yang di tempat narkocoy itu ada satu ruangan untuk seorang diri, ya. Tapi waktu zamannya Bunda itu nggak laku. Ngerti nggak? Karena lu kalau sendiri malah stres. Nggak ada temen. Enak rame-rame, bercanda-canda, ketawa-tawa. Ngerti nggak? Ngerumpi-ngerumpi, gitu. Ya. Mr. Genius, gimana caranya biar nggak diusir? Wah, rokok jualan terus sambil gibah emberan. Berapa tahun Bunda di dalam? Enak aja lo. 10 bulan. Dikasih makan lah. Lapas suka miskin Bun, satu set orang pakai kasur AC, ada lemari lengkap Bun. Iya, ya itu bisa jadi. Amit-amit cabang bayi. Bun kalau mau ngewong di dalam gimana? Nggak ada sayang, ya bullshit. Kalau ada orang bilang di dalam, yang cewek ya, nggak tahu kalau cowok ya. Kalau di Salemba atau di Cipinang gue nggak tahu. Itu kan lelaki, gue nggak ngerasain. Kalau di Pondok Bambu ada yang bilang bisa ngewong, itu bullshit. Nggak ada, nggak bisa ya. Nggak bisa. Ngerti nggak? Nggak ada, itu bullshit. Bohong itu dia. Minggu depan Warokok duduknya pindah ke belakang Bun. Iya, dia bilang gitu. Dia bilang di barisan kedua. Kalau suka miskin Bun, ada namanya ruang keluarga, bayar 2 juta Bun. Ya barangkali bisa. Kalau di Pondok Bambu tahu Bunda nggak ada. Ya. Nggak ada. Kalau kita kunjungan ya di aula. Saya dukung Raja Gladys sayang. Ya. Iya, iya kata lu kan abu-abu. Iya, gue dukung abu-abu. Kenapa emangnya? Aku dukung Bunda aja, makasih, mantap Bun, ya kan? Nenek Warokok kena mental nggak ya Bun? Ya orang dia urat malunya udah putus sayang. Jadi ngelesnya bisa. Ya. Kenapa Mbak? Gambar bajunya melototin kalian ya?
Aku dukung keduanya jadi menang. Ya. Ya sekarang gini aja lah kalian ya, kalau orang yang cerdas nih, dia kan ngatain dokter Eja kan abu-abu, ya. Kemarin ada yang datang ke persidangan, ah, mulus nggak, putih nggak, gue tanya sama kalian, ah, itu aja udah fitnah, ya kan? Itu aja udah fitnah. Barangkali mungkin gue sama dokter Eja aja putih ya dokter Eja, masa dibilangnya abu-abu? Logika aja lah kalian, cerdas sedikit di situ, ya. Bener gak sih? Kalau gue jadi dokter aja juga pasti marah lah, pasti murka lah, pasti gue laporin pula. Lu udah ambil duit gue 4M, masih lu kata-katain, masih lu menghina-hina, masih lu jelek-jelekin dagangannya. Kan begitu. Iya kan? Siapa? Mami, ada yang mau bikin buku bisa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Ya, habis. Nggak ada. Ya. Ngerti nggak? Ya kalau gue jadi dokter aja pun sama, akan berbuat yang sama, gitu loh, ya. Kan selama ini dokter Eja kan udah diem, ya, udah diem. Awalnya kan dia juga nggak langsung lawan loh. Dokter Eja tuh begitu ngasih duit juga diem. Nah tapi di diemnya dia kok masih dibully, dihina, dijelek-jelekin. Ya kalian mikir aja sendiri lah. Kalian tuh nggak usah tutup mata lah kalau mulutnya NM tuh emang jahat, ya kan? Gitu loh, ngerti nggak sih? Kalian tuh cobalah berpikir sedikit ya. Dibuka matanya kalian, kupingnya, telinganya. Waktu ngasih uang 4M, dia diem loh. Ya diem dulu. Bener nggak nih? Abis ngasih 4M, dia nggak ngejelek-jelekin. Tapi kan kenyataannya kan malah makin menjadi. Iya kan? Gitu loh. Lah kalau kalian sudah ngeluarin uang 4M masih dijelek-jelekin, dimaki, dihina, dagangannya dilarang untuk dibeli, marah nggak? Ya marah lah. Ya. Kan begitu. Dari dia ngata-ngatain abu-abu aja udah jelas itu udah salah. Kan begitu dong. Ya. Yang dibilang dokter Eja abu-abu, matanya katarak bun, makanya iya kan gitu loh. Ya elah, gue tuh suruh dateng, lu gila-gila ya, ampun dah. Iya, gue bingung makanya. Gue kasih tahu sama kalian. Lagian dia kan juga meres owner kan bukan cuma satu doang, ya. Banyak yang diperes. Kadang bingung kalian dapat apa sih? Hah? Kalian dapat apa ngebelain orang yang salah? Hah? Dapat apa kalian? Dapat jigong? Ah, yang udah aja ditendang-tendangin, dapat lepehan, nah, ya kan? Gitu. Dapat apa kalian? Dapat ilmunya. Ya, hanya di Indonesia lah. Pemeras dibela.